Sebenarnya kita ingin kemana, Dika? Bukankah kau ingin menjawabnya saat kita sudah berada di perjalanan? Tanya Hana sedikit mendesak. Hei. Boom. Suara Alana yang terdengar cukup keras sambil menatap ke arah mobil yang sedang berlalu lalang membuat Dika tak langsung menjawab pertanyaan Hana. Iya, mobil. Banyak mobil ya di sini? Tangan Hana mengusap-usap kepala putrinya. Pandangannya pun kembali beralih pada Dika. Jadi, desaknya. Maaf. Tapi aku akan menjawabnya nanti. Ucap Dika tanpa menatap pada Hana. Menurutnya menjawab pertanyaan Hana saat ini bukanlah hal yang tepat karena bisa saja Hana menolak dan meminta untuk dipulangkan kembali. Hana menatap ke arah pintu mobil. Wajahnya nampak begitu kesal karena merasa dipermainkan oleh suaminya. Kekesalan Hana pun terus berlanjut hingga mereka sampai di pelantaran rumah sakit. Saat menyadari di mana saat ini mereka berada, Hana menatap kembali ke arah Dika yang kini tengah menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Ayo kita turun. Ajaknya lembut. Kenapa kita ada di sini? Tanya Hana dengan kening mengkerut. Dika tersenyum tanpa membalas ucapan Hana. Ayo turun. Ajaknya lagi sambil menggeleng seolah belum bisa menjawab pertanyaan Hana. Hana menghela nafasnya lalu mengangguk sebagai jawaban. Dedi. Kedua tanyaan Alan terulur saat Dika membuka pintu belakang mobilnya. Dika tersenyum lalu mengangkat tubuh putranya. Dika. Perasaan Hana dibuat tidak enak saat melihat seseorang yang cukup dikenalinya masuk ke dalam rumah sakit sambil menangis. Dika menatap ke arah yang sedang ditatap Hana. Katakan ada apa ini? Tanya Hana menuntut jawaban. Kau akan mengetahuinya saat kau masuk ke dalam rumah sakit. Ucap Dika dengan wajah serius. Ayo kita masuk. Ajak Dika. Hana memilih diam lalu mengikuti langkah Dika masuk ke dalam rumah sakit sambil menggendong Alana. Kenapa Dika membawaku ke arah sini? Ucap Hana dalam hati. Saat sudah hampir dekat dengan ruangan pemeriksaan, Hana menghentikan langkahnya saat melihat sosok yang dikenalinya tadi sedang menangis di depan ruangan bersama seorang wanita parubaya yang juga sangat ia kenali siapa mereka. Dika, katakan ada apa ini? Suara Hana terdengar sedikit keras menuntut jawaban dari suaminya. Detak jantungnya pun bekerja lebih cepat saat menduga-duga ada hal apa yang terjadi di dalam ruangan penanganan di depannya saat ini. Mendengar suara Hana membuat kedua wanita yang sedang berpelukan sambil menangis itu menatap ke sumber suara. Ha Hana. Ucap mereka hampir bersamaan. Dika. Hana tak memperdulikan tatapan mereka dan lebih memilih menuntut jawaban dari Dika. Dedi. Alan dan Alana yang merasa takut mendengar suara Hana pun ikut bersuara. Papamu mengalami kecelakaan dan sedang ditangani di dalam sana. Ucap Dika pada akhirnya. Dek. Jantung Hana seakan berhenti berdetak saat mendengar ucapan mengejutkan dari Dika. Tubuh Hana pun mulai bergetar saat pemikirannya terasa buntu memikirkan apa yang terjadi pada papanya saat ini. Kau ingin kemana? Dika menahan pergelangan tangan Hana saat Hana hendak berjalan. Aku ingin pergi. Ucap Hana tanpa menatap Dika. Mendengar tangisan dua wanita yang telah menghancurkan keluarganya beberapa tahun yang lalu membuat Hana dapat mengambil kesimpulan jika keadaan papanya saat ini tidak baik-baik saja. Jangan pergi atau kau akan menyesal. Ucap Dika. Aku tidak akan menyesalinya. Sekarang lepaskan aku. Ucap Hana berusaha melepas tangan Dika dengan kuat hingga membuat baby Alana yang berada di gendongannya menangis. Mendengar suara tangisan Alana yang terdengar cukup keras membuat kedua wanita itu berjalan mendekat pada Hana. Stop. Jangan mendekat. Titah Hana tanpa menatap pada mereka. Hana. Dika semakin kuat memegang lengan Hana. Lepaskan aku Dika. Lepaskan. Hana kembali memberontak hingga membuat Alan ikut menangis. Hua. Bayi kembar itu pun menangis bersahutan. Lepaskan aku atau aku akan teriak.
Ancam Hana karena merasa situasi sudah tidak kondusif karena tangisan kedua bayinya. Kau harus tetap di sini atau kau akan menyesal. Ucap Dika untuk yang kedua kalinya. Aku tidak akan pernah menyesal karena tidak melihat kondisi dari pria yang tidak pernah memikirkan betapa hancurnya aku dan mama selama ini. Ucap Hana lalu melemparkan senyuman sinis pada kedua wanita yang terlihat masih menangis. Hana. Suara Dika terdengar meninggi karena merasa tidak suka mendengar ucapan Hana. Lepaskan aku dan jangan memaksaku Dika. Ucap Hana lagi. Dika menghela nafasnya lalu melonggarkan cekalannya di lengan Hana karena kedua bayinya semakin menangis dengan kencang. Merasa cekalan tangan Dika mulai longgar membuat Hana dengan cepat berjalan meninggalkan depan ruangan penanganan. Mommy. Hua. Alan memberontak dalam gendongan Dika saat melihat Hana mulai menjauh dari mereka. Dika menatap sejenak pada kedua wanita yang kini tengah menatapnya. Maaf. Saya harus pergi. Ucapnya dengan sopan lalu segera melangkah mengejar Hana yang sudah semakin jauh darinya. Saat sudah berada di depan rumah sakit, Dika menghela nafas lega melihat Hana yang kini sudah berada di dalam mobilnya dan tidak pergi kemana-mana seperti apa yang ada dalam pemikirannya tadi. Mommy. Ucap Alan dengan terisak. Itu Mommy. Ayo kita masuk. Ucap Dika seraya mengusap rambut tebal putranya. Setelahnya Dika pun segera masuk ke dalam mobilnya. Suara pintu mobil yang terbuka dari luar tak membuat pandangan Hana beralih pada Dika. Kenapa tidak duduk di depan? Tanya Dika. Hana hanya diam sambil menatap ke arah lain. Daddy. Ucap Alana yang sudah tenang berada di pangkuan Hana. Iya sayang. Balas Dika seraya tersenyum. Bawa aku pulang. Ucap Hana dengan tegas tanpa menatap pada Dika. Mendengar permintaan Hana membuat Dika menarik nafas sesaat. Dika pun segera mendudukkan Alan di samping tubuh Hana lalu kembali menutup pintu mobil. Dika memilih menuruti keinginan istrinya dengan membawanya kembali pulang daripada membuat keributan di depan kedua anak mereka. Setelah mobil sampai di depan rumah mereka, Dika segera turun lebih dulu lalu memanggil dua orang pelayannya untuk menjaga Alan dan Alana. Hana pun turut turun dari dalam mobil lalu membantu kedua anaknya untuk turun. Bibi tolong jaga Alan dan Alana. Titah Dika pada kedua pelayannya. Setelah memberikan kedua anaknya pada pelayan, Dika pun segera mengejar Hana yang sudah menaiki tangga menuju kamar mereka. Kenapa kau membawaku datang menemuinya? Tanya Hana saat Dika baru masuk ke dalam kamar mereka. Sayang. Dika berjalan mendekat pada Hana yang tengah duduk di pinggir ranjang. Kenapa kau membawaku datang menemuinya Dika? Tanya Hana lagi seraya menatap Dika dengan tajam. Dika menghela nafas sesaat lalu duduk di sebelah Hana. Papamu sedang tidak baik-baik saja, Hana. Tutur Dika dengan lembut. Kau harus ingat jika dia bukan papaku lagi sejak dia memutuskan pergi meninggalkan aku dan mama. Ucap Hana dengan tegas. Hari demi hari berganti, namun Hana masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak datang menemui papanya yang ia ketahui keadaannya saat ini sedang kritis di rumah sakit. Walau setiap hari Dika selalu membujuknya untuk datang ke rumah sakit sekedar melihat keadaan papanya dari jarak jauh, namun Hana masih bersikeras pada pendiriannya untuk tidak melihat papanya itu. Rasa sakit yang telah digoreskan papanya selama ini sungguh membuat Hana berubah menjadi manusia batu yang sangat sulit untuk memaafkan apa yang telah dilakukan papanya dulu. Bukan hanya pada dirinya, namun juga pada mamanya. Terlebih rasa sakit itu membuatnya harus melepas Dika dan membuat pria yang sangat dicintainya itu membencinya hingga bertahun-tahun lamanya. Hana masih tidak ingin datang? Tanya Gary seraya menatap sosok tak berdaya di depannya saat ini. Dika mengangguk. Tatapannya nampak kosong menatap wajah mertuanya yang terlihat begitu pucat. Gary menghela nafasnya sesaat. Apa kau tidak berusaha membujuknya? Tanya Gary. Dika memutus pandangannya dari mertuanya lalu menatap datar pada Gary. Aku sudah melakukannya. Namun pertahanan Hana begitu sulit untuk diruntuhkan. Jelas Dika.
Ayo keluar. Ajak Gary yang sudah memahami situasi saat ini. Dika memutar tubuhnya lalu melangkah keluar dari ruangan diikuti oleh Gary. Aku rasa kau sudah tahu dengan jelas bagaimana keadaan Papa Hana saat ini. Ucap Gary saat mereka sudah berada di dalam ruangan kerja Dika yang berada di lantai teratas rumah sakit. Dika menyandarkan punggung lelahnya di sandaran kursi lalu memejamkan kedua kelopak matanya. Istriku begitu sulit untuk dibujuk. Ucap Dika tanpa membalas ucapan Gary. Aku tahu. Tidak mudah bagi Hana untuk melupakan begitu saja apa yang telah terjadi padanya selama ini. Balas Gary. Selama ini Gary cukup mengetahui bagaimana sulitnya kehidupan Hana dan mamanya setelah pengkhianatan papanya. Bahkan Hana rela mengorbankan cintanya karena merasa tidak pantas berada di sisi Dika. Keheningan mulai menyelimuti pembicaraan mereka saat Gary dan Dika hanyut dalam pemikirannya masing-masing. Menurutku ada baiknya saat ini kita menjemput Mama Hana. Ucap Gary setelah cukup lama berpikir. Dika menegakkan tubuhnya kembali. Apa maksudmu? Tanya Dika. Setidaknya saat ini kau bisa melakukan hal yang mungkin bisa terjadi sebelum meruntuhkan pertahanan Hana. Aku tidak yakin dengan kondisi Papa Hana saat ini kita masih bisa membuang banyak waktu. Ucap Gary penuh arti. Dika mencerna ucapan yang keluar dari dalam mulut Gary lalu mengangguk paham. Ayo pergi. Ajak Dika lalu bangkit dari duduknya. Apa kau yakin? Tanya Gary. Dika mengangguk pasti. Sebelum semuanya terlambat. Balas Dika. Gary mengangguk membenarkan lalu bangkit dari duduknya. Apa kau tidak mengabari Hana lebih dulu? Tanya Gary saat Dika mengambil kunci mobilnya. Aku akan mengabarinya nanti. Balas Dika lalu berjalan menuju pintu ruangan kerjanya. Baru saja selangkah kaki Dika keluar dari dalam ruangan kerjanya, Dika sudah dikejutkan dengan keberadaan William yang sedang berbicara dengan asisten pribadinya. Kalian ingin kemana? Tanya William sambil menatap kunci mobil yang masih berada di tangan Dika. Kami ingin menjemput Tante Rita. Balas Gary. William mengangguk paham. Kalau begitu aku ikut. Aku akan membantu Dika membujuk Tante Rita untuk datang ke sini. Ucap William sungguh-sungguh. Terserah kau saja. Balas Dika lalu kembali melanjutkan langkahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun Hana masih terlihat mondar-mandir di ruang tamu rumahnya menunggu kepulangan Dika. Sebenarnya kemana Dika pergi? Wajah Hana nampak gusar memikirkan di mana posisi suaminya saat ini. Terlebih sejak 3 jam yang lalu ponsel Dika tidak dapat lagi dihubungi. Ada urusan apa dia keluar kota? Dan kenapa Gary dan William juga ikut? Pertanyaan itu sejak tadi bersarang di benak Hana. Hana mendesahkan nafas kasar di udara saat merasa perasaannya semakin tidak tenang. 3 jam yang lalu Dika hanya mengabarinya jika ia sudah dalam perjalanan pulang namun tidak menyebutkan di mana posisinya. Dika, kau membuatku khawatir. Kedua bola mata Hana mulai tergenang merasa hatinya semakin tidak tenang. Hana memilih menjatuhkan tubuhnya di atas sofa lalu memejamkan kedua kelopak matanya berusaha menenangkan pemikirannya barang sejenak. Untung saja Alan dan Alana tidak sulit untuk ditidurkan setelah ia selesai makan malam tadi hingga membuatnya bisa fokus menunggu kepulangan Dika di ruang tamu. Aku sungguh tidak tenang. Hana kembali bangkit dari sofa lalu berjalan ke arah pintu. Namun baru beberapa langkah ia berjalan langkahnya terhenti saat mendengar suara tangisan Alana. Alana bangun. Gumam Hana lalu segera membalikkan tubuhnya. Berjalan ke arah kamar yang berada di lantai bawah di mana tadi ia menidurkan Alan dan Alana. Setelah beberapa menit berada di dalam kamar untuk menidurkan Alana kembali, Hana pun keluar dari dalam kamar dan kembali ke ruang tamu untuk menunggu kepulangan Dika. Baru saja ia hendak menjatuhkan bokongnya di atas sofa, Hana langsung mengurungkan niatnya saat mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumahnya. Dika,
Ucap Hana sedikit keras saat melihat Dika tengah berjalan ke arahnya seraya tersenyum. Kau sudah pulang? Ucap Hana lalu berjalan ke arah Dika. Sayang. Dika membawa tubuh Hana ke dalam dekapannya. Maaf sudah membuatmu menunggu. Sesal Dika seraya memberikan ciuman cukup lama di kening Hana. Aku sangat mencemaskanmu. Ucap Hana mengungkapkan isi hatinya. Maafkan aku. Ucap Dika lagi. Hana mengangguk di dalam dekapan Dika. Ada urusan apa hingga kau sangat mendadak pergi keluar kota? Tanya Hana setelah Dika melepas dekapannya. Karena aku ingin menjemput Mama Rita. Balas Dika apa adanya. Apa? Menjemput mamaku? Tanya Hana. Dika mengangguk sebagai jawaban. Lalu di mana Mama saat ini? Dan kenapa kau menjemput Mama? Tanya Hana lagi dengan wajah bingung. Mama masih berada di luar dengan Gary dan William. Balas Dika. Pandangan Dika pun beralih ke arah pintu di mana Mama Rita nampak masuk ke dalam rumah diikuti Gary dan William. Mama. Hana segera berjalan ke arah Mama Rita lalu memeluk erat tubuh Mama Rita untuk menyalurkan rasa rindunya. Hana sangat merindukan Mama. Ucap Hana lirih. Mama juga sangat merindukanmu dan cucu-cucu Mama. Balas Mama Rita lalu memberikan ciuman cukup lama di kening Hana. Dika. Kenapa kau menjemput Mama secara tiba-tiba? Dan kenapa kau tidak mengabariku lebih dulu? Tanya Hana pada Dika. Dika datang untuk membawa Mama melihat keadaan papamu yang sedang kritis Hana. Jawab Mama Rita. Apa? Hana seketika melepas pelukannya lalu melemparkan tatapan tajam pada Dika. Kenapa kau melakukan ini semua Dika? Kenapa kau memaksa mamaku untuk datang melihat keadaan pria itu? Tanya Hana merasa berang.